Sobat Inti, kembali lagi di Inti Talk. Tadi kita sudah membahas secara umum apa itu payment gateway, gimana sistem keamanannya, dan juga benefit-benefit yang kita dapatkan dari payment gateway sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam mengenai industri payment gateway sendiri. Kalau misalnya berbicara soal industri di Indonesia, Madam, menurut pandangan asosiasi, bagaimana sih perkembangan teknologi payment gateway di Indonesia sendiri, Madam? Nah, kalau bicara tentang industri perkembangannya itu cukup pesat banget gitu kan. Saya udah di hampir 10 tahun ya ada di industri payment gateway ini, dari pertama kali payment gateway ini ada gitu. Yang tadi saya bilang gitu, awalnya industri yang bukan industri perusahaan yang berizin payment gateway ini ada cuma 3, 4, 5, sekarang jadi bisa 30 kan gitu. Itu banyak. Berarti kan yang kita tahu itu juga dari shiftingnya behavior orang dari pembayaran offline go to online itu pasti udah berkembang pesat. Makanya orang melihat bahwa payment gateway ini jadi hal yang bisnis yang seksi gitu kan. Jadi makin banyak perusahaan yang tertarik masuk ke dalam industri payment gateway. Oke, berarti pertumbuhannya sangat pesat gitu. Sangat pesat karena memang dari kita juga harus melayani yang tadi transaksi online atau pembayaran digital. Kalau misalnya berdasarkan data yang ada nih, Madam, seberapa besar sih potensi dari payment gateway di Indonesia sendiri? Potensinya dalam hal apa nih? Potensi dalam perkembangannya atau kayak nanti akan seberapa besar pertumbuhan payment gateway di Indonesia? Oke. Kalau misalkan besar, pasti besar mengikuti transaksi digital di Indonesia ya. Semuanya berbutuh online, pasti butuh gitu. Payment gateway juga tidak hanya online ya. Offline juga itu menggunakan payment gateway, misal menggunakan edisi atau yang kita tahu MPOS, bukan edisi lagi. Edisi kan bentuknya masih konvensional, ada lagi yang bentukannya digital yang pakai Android gitu kan. Atau juga mungkin kalau tahu belanja di kaki lima aja, itu salah satu yang mungkin juga terlihat sekali gitu. Tadinya kita belanja bakso, mie ayam di pinggir jalan pakai cash, mungkin sekarang teman-teman juga belanjanya udah pakai QR. Tapi sekarang kalau QR-nya itu kalau di scan, kalau dulu mungkin nggak ada suaranya, tiba-tiba ada suaranya, pembayaran Anda berhasil. Padahal itu kan bentuknya kertas tempel tuh gitu. Tapi kok ada suaranya ketika dibayar, itu namanya soundbox. Dan itu juga termasuk ada payment, ada kontribusi atau ada keterlibatan payment gateway di transaksi tersebut gitu. Orangnya nggak kelihatan ya, tapi itu yang kita hubungkan. Jadi kalau misalkan dibilang seberapa besar, ya sudah terlihat kan gitu. Yang tadinya mungkin payment gateway dari yang melayani merchant-merchant besar e-commerce, marketplace, tiba-tiba udah di kaki lima gitu kan, di pedagang-pedagang UMKM, SME menggunakan kris yang tadi dengan ada payment gateway di belakang. Bahkan sekarang tukang parkir juga udah ngalungin QRIS. Betul. Nah, tapi itu payment gateway juga terlibat itu. Jadi ya kesini mau nggak mau gitu, kalau memang pemerintah Indonesia itu harus menjalankan atau mensukseskan pembayaran digital, disitulah keterlibatan payment gateway terus ada. Kalau misalnya untuk dampak gitu, Madam, dari adanya sistem payment gateway sendiri dalam mendukung transformasi digital di Indonesia itu gimana ya, Madam? Ya, dampaknya tadi kita harus kita sebagai asosiasi kalau bisa dan mungkin harus bisa gitu ya, menetapkan standar poin-poin apa saja yang harus diterapkan oleh industri dan bagi pengguna payment gateway agar transaksi ini bisa aman gitu. Aman tuh dalam dua sisi, melindungi user yang menggunakan dan melindungi para perusahaan atau bisnis yang menggunakan transaksi pembayaran digital. Gitu. Begitu ya, Madam. Kalau misalnya dari peluang payment gateway-nya sendiri, Madam, apakah ada kesempatan gitu dari pembisnis, investor, atau masyarakat umum yang ingin memanfaatkan industri payment gateway dari sisi bisnisnya? Pasti banyak lah. Iya. Banyak karena kalau misalkan bicara kelihatan seperti itu kan akhirnya payment gateway itu kan seksi gitu, karena di mata investor atau di mata mungkin dari luar juga melihat payment gateway di Indonesia seksi nih gitu. Jadi ketika pembayaran digital di Indonesia-nya meningkat, kadang-kadang dari pihak luar juga ingin masuk ke Indonesia untuk ikut terlibat di dalam bisnis itu. Kalau kesempatan untuk invest itu pasti ada gitu. Semua payment gateway pasti membuka kan gitu kan. Ada yang membuka, yang tidak, ada yang murni memang dimiliki 100% Indonesia, ada yang saya juga butuh investor dari luar, itu juga ada. Jadi nggak cuma berdampak bagi transformasi digital ya, Madam. Jadi membuka peluang besar dari banyak sektor. Iya. Wah, sangat menarik ya, Madam, ya, industri payment gateway ini. Pasti. Banyak kita tadi sudah membahas mengenai
secara umum payment gateway, keamanannya, dari sisi industri juga sudah membahas. Makasih ya Madam untuk wawasannya, mungkin sahabat Inti banyak yang dapat wawasan gitu dari perbincangan kita hari ini. Terima kasih Madam Angel untuk waktu dan penjelasannya. Ya, Dan untuk sahabat sama-sama. Inti, ikuti terus Inti Talk dengan topik-topik menarik selanjutnya. Sampai jumpa di Inti Talk selanjutnya.